what's up? Welcome back to my YouTube channel with me Dibeng. Oke guys, pada kesempatan kali ini tengok di depan kita ini sudah berada di depan tenda Natur Hike. Nah, Natur Hike profesional untuk 4 orang. Jadi untuk sebelumnya, untuk Natur Hike itu tenda Natur Hike profesional itu ini limited edition. Untuk harganya itu 1 juta lebih 50.000 gitu mungkin. Dan mungkin harga bisa naik kalau misal stok itu semakin menipis karena ini limited edition. Untuk yang seperti ini itu punya 2 porsi ataupun dua macam. Ada yang kapasitas 2 orang, ada yang kapasitas 4 orang. Oke, langsung aja. Sebelumnya langsung kita bahas aja dari bahan-bahannya nih. Oke, dari bahan-bahannya. Nah, bahan yang atas itu adalah polyester. Ini adalah bahan polyester UV 50 plus. Nah, jadi ini bahannya polyester. Nah, untuk PU-nya di sini ada nggak, Bang? Ada. Di sini PU-nya 3000 mm. Apa itu PU? Adalah ketahan bahan ketika hujan. Jadi kalau di Indonesia itu PU-nya itu 2000. Jadi kalau misalkan ini tenda 3000, jadi otomatis kalau hujan ini tidak akan ngefek sekali. Nah, langsung kita lihat aja untuk bahannya itu. Ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada pintu depan dengan 2 garis di belakang. Coba ya di belakang ya. Oke. Nah, seperti itu juga. Di belakang itu juga tapi belah tengah. Jadi dia belah tengah. Nah, langsung ada juga di sini. Di sini ada jendela seperti ini, jendela. Nah, jendela. Untuk bahan bagian-bagiannya yang lain seperti biasa. Ada pasak. Pasaknya ini berbahan dari aluminium alloy. Dan terus ini juga frame-nya. Frame-nya juga enak banget. Di sini ada 2 frame ya. Nanti bisa kita lihat ya. Nah, di sini ada tali. Ini untuk penguatnya. Di sini boleh dipakai atau tidak. Ini tergantung dengan cuaca. Kalau misalkan cuacanya itu buruk, seperti badai, dianjurkan untuk memakai ini. Tapi kalau menurut saya pakai aja untuk mengantisipasi terjadinya cuaca, karena cuaca itu berubah-ubah. Oke, di sini ada pasak, ini ada ini. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau saya sih rekomendasi banget kalau misalkan kalian mau beli tenda yang tenda bentuknya seperti ini. Maksudnya yang meruncing ke bawah, apa gunanya? Ini berguna untuk ketika ada angin ataupun badai, akan itu memiliki arah masing-masing. Ketika angin itu menunjuk seperti ini, itu angin itu akan terpental ke atas, akan tertolak ke atas. Nah, begitu kan ada beberapa tenda itu seperti itu, seperti contohnya tenda Alit ya. Seperti ada cuman terasnya aja gitu di depan ini. Nah, ini seperti ini nih. Ini bakalan ketika terkena angin itu bakalan ini ada belayar ya untuk Natur Hike. Di sini limited edition. Di sini langsung kita buka aja. Langsung kita coba lihat dalamnya. Luar sih udah cukup. Nggak ada lagi. Ini kalau misalkan pintunya ini kita bisa kita gulung ya. Kita gulung ke atas. Tapi ini kita geserkan dulu karena kita mau langsung masuk. Oke. Jadi untuk dalamnya, oke. Untuk dalam bisa seperti ini. Nah, di sini oke ya. Di sini ada beberapa fitur. Yang pertama saya akan bahas dulu dari bahannya sama. Bahannya seperti ini, oke. Ini adalah bahan-bahan mesh ya, jaring gitu. Tapi kalau kita bisa lihat ya, ini meshnya berbeda nih. Ini berbeda dengan mesh yang biasanya. Coba kita bisa lihat ini. Nah, kalau mesh yang biasanya itu lubangnya itu lebih besar, tapi kalau ini lubangnya rapat-rapat gitu. Jadi
berguna apa bang? Jadi gunanya ini untuk kalian ketika di alam liar itu ada seperti nyamuk ataupun lalat ataupun yang ini tidak akan nembus ke dalam. Kenapa? Karena ini bahannya seperti ini rapat banget. Oke, kita bisa lihat lalat pun tidak akan masuk. Oke, nah jadi di sini di atas ini bisa kita lihat di atas ini ada seperti hooknya ini berguna untuk menyantolkan lampu tenda ya, lampu malam. Nah jadi kalau yang dipasang mesh di sini ataupun di sini juga ada bahan polyester, gunanya apa bang? Jadi gunanya itu untuk sirkulasi udara yang ada di dalam tenda itu nyaman banget. Oke, akan enak lah, tidak terasa panas. Kalau misalkan cuacanya seperti ini yang jeplak apa bahasanya itu terik namakan itu, tetap panas karena itu bahannya untuk menghangatkan badan kita. Oke, di sini ada sebelah kanan kiri seperti ada pocket ya, mesh pocket, jadi berbahan mesh juga, jadi bisa kita taruh seperti barang-barang pribadi kita, handphone kah ataupun headlamp. Atau di sini juga, di sini ada pintu belakang sama seperti yang depan, cuma bedanya ini belakang ini belah tengah. Jadi di sini untuk kapasitas 4 orang ini sangat bagus banget. Tapi kalau misal 5 orang bisa nggak bang? Bisa, tapi dengan orang yang nggak memiliki bobot terlalu badan yang terlalu besar atau volumenya itu kecil-kecil, atau misalkannya orang kecil atau orang-orang dewasa yang kurus bisa ini 5 orang. Ini untuk ukuran ini. Nah, untuk ukurannya ini 210 cm kali 210 cm. Jadi agak lebar sedikit sih, 10 cm dari biasanya yang kapasitas 4 orang itu 2 meter kali 2 meter sih. Kalau yang ini mungkin 2 meter 10 ya, 2 meter 10. Ini pas banget, jadi bisa cocok untuk barang-barang juga, bisa kita taruh sini ya. Ini depannya terasnya nih, terasnya ini cukup banget. Kurasnya ini berukuran sekitaran 40 cm, jadi cukup untuk kita untuk masak di depan. Nah yang beda nih, di dalam sini tidak ada footprintnya, tidak ada tersedia footprint di sini, jadi kalian harus membeli footprint sendiri. Alasnya di sini, kalau bisa lihat kita lihat nih, ini terlalu ya, ini berbahan sebenarnya ini 3000 PU juga sih, 3000 mm. Ini seperti barang-barang asas yang lain, jadi ini harus ditambah lagi nih. Oke, mungkin terus kita akan bahas ke apa namanya dari framenya ataupun memasang yang benar itu gimana. Kita mundur sejenak, kita flashback. Keadaannya masih botak ya, sebelum saya taruh flysheet, belum saya pasang flysheet. Di sini ada beberapa ilmu yang perlu kalian ketahui. Nah di sini ada frame ya, framenya ini berbahan aluminium alloy, jadi berwarna seperti abu-abu gitu ya. Karena ada juga yang frame itu fiberglass, itu bahaya banget sih sebenarnya. Walaupun ya ini aluminium alloy ketika kena hujan atau kena badai itu kan akan goyang-goyang seperti ini ya. Ini tidak akan terjadi kepatahan, jadi kalau angin gimana pun ini akan kuat. Nah di sini untuk tenda ini ada yang berwarna, ini kita pasang warna biru ya, ada yang warna biru, ada yang putih, ada yang orange, ada juga yang hijau. Nah ini limited edition, jadi ini cuman beberapa aja. Nah di sini perlu kita ketahui ya, mana ya, di sini dulu ya. Di sini untuk pemasangan di sini, oke, pemasangan di sini itu di sini ada beberapa, bisa lihat nih, deket aja deket. Di sini ada frame, jadi jangan salah kaprah. Di sini ada tempat untuk pasak, di sini ada tempat untuk frame, oke ya. Jangan salah, jangan framenya ditaruh di ujung baru ini pasaknya ditaruh di sini, salah. Jadi framenya itu masuk ke yang ini, yang besi nih, ada lubang ini ya. Nah ada beberapa tenda tuh yang nggak kayak gini sih ya, jadi agak kebingungan. Nah lalu di sini ada bakel nih, bakelnya ini
Ini gunanya nanti untuk memasang flashheadnya gitu ya. Nih, jadi harus dimengerti. Untuk masang ini enak banget, cepat, karena di sini cuman dipasang seperti buckle, jadi tinggal pasak. stack aja. Oke. Pasaknya ini berbahan juga sama aluminium alloy ya. Di sini bukan besi ya, bukan besi nih ya, tapi aluminium. Jadi memungkinkan, jadi tidak ada kemungkinan untuk bengkok. Ada sih ada ya, tapi ya susah. Karena di sini ada bungkitnya runcing di sini, untuk menancapkan itu enak banget. Karena biasanya misal yang pasak yang besi itu ketemu batu atau ketemu yang tanah yang keras itu bisa bengkok. Ini nggak bisa sih. Nah, itu tipsnya nih untuk memasang pasak. Untuk masang pasak, oke. Pasak itu kalau misalkan arahnya pasaknya itu harus berlawanan dengan arahnya tendanya. Misalnya nih, ini tendanya menghadapkan ke sini, ini ke sini. Kita jangan memasaknya itu juga seperti ini. Nah, maaf. Jangan pasangnya seperti ini. Ini salah. Atau kan lurus gini juga salah. Yang benar itu gimana? Ini gini, berlawanan. Pasangnya itu berlawanan dengan arah tali tendanya itu. Jadi berlawanan. Baru kita pasangkan ke dalamnya. Dan pasangkan ke dalam. Gunanya apa? Ini untuk ada ganjalan di sini. Di sini untuk menahan tendanya agar tidak tercabut. Seandainya ini gini, oke. Jika angin ke sana, ini akan ketarik. Oke. Akan tarik. Tapi misalkan pasang tendanya seperti ini, jadi akan melawan. Nah, ini dia. Apalagi saya sudah santapkan. Ya. Ini akan ketarik. Nah, susah untuk ketarik ya. Ini jadi gini gunanya, nih ya. Ini bahkan ini harus yang hijaunya ini masuk ke dalam bengkokannya itu. Nah, jadi tertarik oleh angin itu tidak akan goyang. Jadi tenda itu akan kokoh. Oke. Satu tips selanjutnya itu ketika kalian memasang flashheadnya ya, itu harus memiliki jarak di sini. Jangan seperti flashheadnya itu menyentuh di sini. Ini memungkinkan flashhead kalian itu ketika kalian hujan itu akan merembes ke dalam tendanya. Jadi udah flashheadnya basah, itu jangan sampai kesentuh oleh si innernya, outernya ini jangan sampai kenyentuh innernya nih, bisa menyebabkan kebocoran. Nah, satu lagi nih yang keren nih untuk kalian ketika kalian memilih tenda nih, kita lihat ke flashheadnya nih, flashheadnya keberangkatan sih, berantakan. Nah, ini kita lihat deketin. Oke, di sini kalau kalian milih tenda itu milih jas hujan, jadi kalian pilih yang jahitannya itu ada ya lemnya. Lem apa sih namanya ini? Komen di komentar ya kalau tahu. Bisa kemungkinan kalian ini kebocoran jika tidak menggunakan itu. Untuk tingginya itu 130. Jadi lebarnya 210 meter. Bahan sama juga ke belakang. Dah mungkin selesai sih, keren. Rekomendasi kalian jangan lupa subscribe, like dan komen video-video saya, karena saya akan memberikan video-video terbaik saya kepada kalian. See you, bye bye. Jangan lupa makan dan salam lestari.